Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airis Mutiara dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. AIDS yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Ia menyerang kekebalan tubuh, proses penularannya begitu cepat. A. Pengertian penyakit HIV atau AIDS. 1. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Seseorang yang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Orang yang terinfeksi dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun. Setelah 7 atau 10 tahun, seorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala-gejala karena rendahnya daya tahan tubuh. Orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. Penyakit AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Seorang penderita AIDS bukan karena turunan, tetapi karena terinfeksi virus penyebab AIDS. Seorang pengidap HIV, daya tahan tubuhnya terganggu sehingga mudah terserang penyakit. B. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan hilangnya daya tahan tubuh. 2. Menyebabkan kematian. 3. Kelompok resiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, dan free-sex. 4. Pola dan gaya hidup Barat sebagai konsekuensi modernisasi, kemajuan iptek, dan industrialisasi. 5. Remaja yang meninggalkan rumah dengan menjadi anak jalanan, melakukan seksual aktif, dan memakai narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihannya. 6. Bunuh diri, mengalami depresi sehingga mengakhiri hidupnya supaya tidak merasakan lagi penyakit yang dideritanya. 7. Gila, karena orang tersebut hilang kepercayaan diri, stres, dan menyebabkan kegilaan atau tidak mempunyai kesadaran normal. C. Penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV dapat menular lewat udara seperti virus influenza. HIV terdapat pada cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina. Penularan akan terjadi jika salah satu cairan tersebut tercemar oleh HIV. 1. Cara penularan HIV atau AIDS. A. Hubungan seksual dengan seorang pengidap HIV. B. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tercemar HIV. C. Ibu hamil mengidap HIV karena bayi yang dikandungnya. 2. Gejala penularan HIV atau AIDS. Demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya memasuki tahap gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh, pembengkakan kolenfar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare secara terus-menerus, batuk dan sesak napas, dan kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. 3. Perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. A. Kekebalan tubuh menggambarkan fungsi sel darah putih sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan virus. Bila virus masuk ke dalam tubuh, sel darah tubuh akan berusaha melumpuhkan penyakit tersebut. B. HIV adalah virus yang tidak mudah dilumpuhkan oleh sel darah putih. CD4 adalah bagian dan sel darah putih yang menjadi sasaran pengeringan HIV apabila HIV masuk ke dalam darah manusia. C. CD4 adalah pemimpin yang mengatur pertahanan sistem kekebalan tubuh manusia. Kehadiran CD4 sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. D. Cara sembunyi HIV berakhir ketika cukup banyak sel darah putih dalam tubuh manusia yang dirusaknya dan jumlah HIV dalam darah
sudah cukup banyak untuk melumpuhkan kemampuan manusia untuk memerangi penyakit. Fase perkembangan perjalanan HIV dalam tubuh manusia secara umum dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase window Freud, periode jendela. Pada fase ini, yang telah terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun. Fase periode jendela ini berlangsung selama 3-6 bulan dan saat terinfeksi HIV. Sejak masuknya HIV, seseorang telah mengidap dan dapat menularkan HIV sepanjang hidupnya. Setelah periode 7-10 tahun dilalui berulang, timbul gejala AIDS. Gejala-gejala dan tanda-tanda sakit munculnya secara bertahap, bertambah lama, bertambah berat sampai akhirnya penderita meninggal dunia. Yang kedua adalah fase asymptomatik atau tanpa gejala. Fase ini, seorang pengidap tidak menunjukkan gejala sama sekali. Perlahan-perlahan jumlah CD4 menurun karena diserang oleh HIV. C. Fase simptomatik atau bergejala. Fase ini pengidap akan demam, menurunnya berat badan, diare, dan lain-lain. Seringkali gejala dermatil muncul, kehadiran suatu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seseorang berpindah dari tahap infeksi HIV menuju AIDS. D. Fase AIDS. Seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Perjalanan cepat atau lamanya perkembangan HIV sangatlah bersifat individual. Menurut WHO, diperkirakan hanya sebagian kecil dari yang terinfeksi HIV menunjukkan gejala AIDS. 4. Perilaku beresiko tinggi. A. Wanita dan laki-laki berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual. B. Wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. C. Orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar. D. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan. 5. Hal-hal yang tidak menularkan HIV, yaitu bersonggokan dengan pengidap HIV, berjabat tangan, penderita AIDS batuk atau bersin di depan kita, sama-sama berenang di kolam renang, menggunakan WC yang sama, dan melalui gigitan nyamuk atau serangga lainnya. D. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. 1. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Mengadakan hubungan seks sebelum menikah. Bila salah satu terkena dalam melakukan hubungan harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus. 2. Pencegahan penularan melalui darah. A. Transfusi darah. Darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Penggunaan produk darah dan plasma. Terhadap produk darah dan plasma, cairan dan harus dipastikan tidak tercemar HIV. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain. Penggunaan alat seperti jarum suntik perlu memperhatikan masalah sterilasinya. Tindakan pemanasan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. 3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV harus mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Menyebarkan info tentang HIV atau AIDS adalah cara untuk melindungi teman, keluarga dari penyebaran HIV atau AIDS. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan. A. Berikan info yang benar dan tepat. B. Jika mendengar berita yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung perbaiki. Dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan. Mengusulkan adanya diskusi dan seminar yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. B. Mengadakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS. Beberapa hal penting dalam mengurangi resiko terjadinya penularan HIV atau AIDS. 1. Tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. 2. Selalu menghindari obat-obat terlarang. 3. Menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. 4. Tidak menggunakan alat-alat seperti jarum suntik, alat suntik bersama orang lain. 5. Selalu membersihkan peralatan medis atau non-medis. E. Pengobatan penyakit AIDS.
Sampai sekarang belum ada obat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total, tetapi ada beberapa obat yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV, yaitu AZI atau azithromycin, DDI atau dideoxyribonucleic dan DDC atau dideoxyribonucleic. F. Tes HIV. Terjadinya infeksi HIV dapat dideteksi dengan mengetes adanya zat antibodi terhadap HIV di dalam darah seseorang pada infeksi HIV. Adanya antibodi yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan lab setelah 1-6 bulan seseorang tertukar HIV. 1. Macam-macam tes untuk mendeteksi HIV. Ada 2 macam tes yang sering dipakai untuk menentukan adanya antibodi HIV, yaitu A. Tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. B. Tes secara immunoglobulin atau Western blot. 2. Hasil tes HIV. A. Hasil tes positif berarti seseorang mempunyai antibodi terhadap HIV, ia telah terinfeksi HIV dan dapat menularkan HIV kepada orang lain. B. Hasil tes negatif dapat berarti tidak terinfeksi, orang tersebut terinfeksi, tetapi tes tersebut dilakukan pada periode jendela, yaitu pada masa 1-6 bulan sejak orang tersebut terinfeksi HIV. C. Hasil tes ELISA yang positif. D. Bila hasil tes negatif, tes diulangi untuk memastikan setelah 3-6 bulan. 3. Penerapan tes HIV. Tes HIV sebaiknya dilakukan pada mereka yang mempunyai perilaku yang beresiko tinggi, pernah transfusi darah beberapa tahun lalu, tidak sembuh-sembuh dan dari gejala demam diare, mengalami penurunan berat badan yang banyak. 4. Manfaat tes HIV. Diketahuinya status HIV apakah kita positif atau negatif. Dapat dimulai upaya-upaya perawatan bila terinfeksi agar gejala AIDS tidak secara muncul. B. Dampak negatif bagi penderita dapat terjadi gangguan emosi, rasa terpukul hebat. 5. Persyaratan tes HIV. A. Dilakukan dengan sukarela. B. Orang yang akan dites harus diberikan info yang lengkap. C. Orang yang akan dites harus diberikan konseling sebelum dan sesudah tes. D. Hasil tes dirahasiakan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.